Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan membahas tugasnya ya, yang di jurnal penyesuaian. Ini tugasnya yang minggu kemarin, dan sekarang saya akan menjawab jawaban dari tugasnya sampai dari jurnal penyesuaian sampai laporan keuangan, termasuk laporan aris kasnya ya. Oke, kita jawab saja. Oke, kita bikin jurnal penyesuaiannya ya. Jurnal penyesuaian. Oke, ini nomor, ini akun atau perkiraan ya. Lalu referensi. Kemudian debit dan kredit ya. Oke, yang pertama kita lihat ya. Pada tanggal 1 November dibayar premi asuransi untuk jangka 3 tahun ya. Kita lihat dulu di sini asuransi yang dibayar di muka 18.000. 3 tahun berapa bulan nak? 36 bulan ya. Kemudian kita cari berapa dia per bulan bayar premi asuransinya ya. Berarti 18.000 kita bagi dengan 36 bulan. Hasilnya menjadi 500 ya. Yang 500 ini berarti debit dan kreditnya di jurnal penyesuaian apa? Ya, otomatis asuransi yang dibayar di muka ini yang pertama di debit, lalu dia berkurang menjadi 500, itu di kredit ya, asuransi. Nanti di jurnal penyesuaian di kredit, lalu debitnya apa? Debitnya udah termasuk beban asuransi ya, karena dia sudah per bulan. Hitungan di jurnal penyesuaian ini tiap akhir bulan, nak. Berarti kita hitungannya per bulan sekali dalam 1 bulan ya. Yang di sini di soal premi asuransi sudah dibayar 3 tahun, berarti 36 bulan kita bagi. 18.000 dibagi 36 menjadi Rp500 per bulan dibayar asuransinya ya. Oke, di sini menjadi beban asuransinya di debit. Lalu kreditnya asuransi dibayar di muka ya. Oke, beban asuransinya sama-sama 500 ya. Boleh kita bikin RP, boleh tidak ya. Rp500 ya. Oke. Kemudian di sini yang nomor 2, honor konsultan yang diperoleh telah menjadi hak perusahaan sebesar 184.400 ya. Kita lihat di sini. Honor konsultan berarti itu pendapatan konsultasi yang diterima di muka. Dia pertama di awal bulannya dia menerima uang untuk pendapatan diterima di muka sebesar 189.200. Lalu di akhir bulan dia sudah menyelesaikan jasanya sebesar 184.400 ya. Berarti debit dan kreditnya di jurnal penyesuaian bagaimana? Ya. Yang di debitnya otomatis yang ini pendapatan konsultasi diterima di mukanya di debit, yang dari sini menjadi debit nantinya di sini. Lalu kreditnya sudah menjadi pendapatannya. Nah, ya. Berarti kita di sini dibikinnya menjadi pendapatan
konsultasi diterima di muka ya. Di muka sebesar 184.800 ya. Ini sudah menjadi hak kita nantinya ya. Kalau pendapatan yang diterima di muka itu termasuk kewajiban ya, karena kita masih berutang dengan pelanggan, makanya termasuk utang. Tetapi karena kita sudah menyelesaikan jasa sebesar 184, itu termasuk pendapatan kita ya. Jadi di sini boleh pendapatan saja, boleh kita bikin pendapatan konsultasi ya. Boleh kita bikin pendapatan jasa atau pendapatan saja ya. Oke, kemudian ya, pendapatan konsultasi di kredit juga sebesar 184.400 ini sudah menjadi hak kita ya, sudah menjadi pendapatan kita. Karena sudah sebagian kita menyelesaikan jasa yang telah kita berikan. Oke, kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3, berdasarkan perhitungan fisik terhadap persediaan perlengkapan, diperoleh informasi bahwa persediaan perlengkapan yang ada pada akhir bulan sebesar 8.800 ya. Kita lihat perlengkapan kita di sini berapa? Perlengkapan kantor 12.000 ya. Lalu persediaannya yang diperoleh ya, perlengkapan yang ada 8.800 ini berarti perlengkapan yang ada ini sisa ya, sisa perlengkapan yang ada di kantor kita sebesar 8.800. Lalu yang awalnya 12.000 berarti menjadi beban perlengkapan berapa? Ya, 12.000 dikurang 8.800. Hasilnya 3.200 ya nak ya. Yang 3.000 ini yang di jurnal penyesuaian nanti bagaimana? Menjadi beban perlengkapan. Kalau beban bagaimana kalau jika bertambah di debit ya? Dipastikan lagi, lihat lagi video saya yang tentang jurnal umum atau tentang transaksi ya, pertemuan pertama dan pertemuan kedua ya. Sana ada dijelaskan yang mana yang di debit, yang mana di kredit. Pahami lagi ya, yang mana yang debit, yang mana di kredit. Itu dia hafal nak. Misalnya akun aktiva di mana bertambahnya, lalu akun kewajiban bertambah berkurangnya di mana. Begitu juga seterusnya sampai free itu harus dihafal di luar kepala ya. Oke, kemudian yang 3.200 ini di jurnal penyesuaian letaknya di debit adalah beban perlengkapan ya. Dan perlengkapan kita sebesar 3.200. Oke. Kemudian menjadi kreditnya perlengkapan ya, karena perlengkapan kita berkurang karena sudah kita pakai ya nak ya. Jadi sebesar 3.000 juga 200. Oke. Nah, kemudian yang nomor 4, pendapatan komisi yang telah diselesaikan sebesar 30.000 ya. Hampir sama jawabannya dengan nomor 2 ya. Ini ada pendapatan komisi diterima di muka yang di awal bulannya kita ada menerima uang tapi belum kita selesaikan jasa, itu pendapatan diterima di muka ya. Lalu di akhir bulan nih selesai bulannya kita sudah menyelesaikan jasa kita 30.000. Berarti menjadi debit bagaimana? Menjadi debit pendapatan komisi di muka ini kita berkurang ya nak ya, karena utang kita sudah berkurang dengan pelanggan kita ya. Pendapatan diterima di muka itu termasuk utang ya. Berarti yang nomor 4 hampir sama dengan jawaban yang nomor 2 ya. Di sini pendapatan komisi diterima di muka ya. Lalu debitnya berapa? Yang telah diselesaikan 30.000 ya. Oke.
Kemudian yang kreditnya sudah menjadi pendapatan kita ya, karena kita sudah menyelesaikan jasa sebagian. Jadi di sini kita bikin pendapatan komisi ya. Boleh kita bikin pendapatan saja, boleh kita bikin pendapatan jasa. Ini dibedakan supaya lebih jelas yang mana pendapatan konsultasi dan pendapatan komisinya ya. Komisi ya, Nak ya. Oke. Dan pendapatan komisi ini sebesar 30.000 ya. Mungkin selanjutnya nomor 5 lagi ya. Yang nomor 5 baru kita cari hitungannya ya. Yang nomor 5 ini bunga hipotek. Bunga hutang hipotek dibayar setiap akhir bulan dengan tarif sebesar 15% per tahun ya. Kita lihat utang hipotek kita ada. Nah, ada utang hipotek kita 200.000 ya. Berarti yang di sini 15% dikali 200.000 utang hipoteknya dibagi ya. Ini dulu kita kalikan, lalu kita bagi 3 dan dibagi 12 ya, karena per tahunnya 12 bulan. Kita hitung menjadi ini berapa? 15% kali 200.000 hasilnya 30.000. 30.000 dibagi 12 hasilnya menjadi 2.500. Yang 2.500 ini termasuk apa? Kita baca lagi soalnya. Bunga utang hipotek dibayar di setiap akhir bulan dengan tarif bunga sebesar 15% ya. Berarti ya Nak ya, beban bunga yang harus kita bayar tiap bulan ya. Di jurnal penyesuaian ini tiap akhir bulan kita bikin ya. Berarti itu termasuk beban bunga kita yang kita keluarkan dari utang hipotek kita ya. Jadi kalau beban selalu bertambah di debit ya, beban bunga sebesar 2.500. Kemudian kita lihat debitnya apa? Debitnya kita bayar bunga, beban bunga ini pakai apa? Pakai kas ya, sebesar 2.500. Oke, kemudian yang nomor 6 ya. Nomor 6, gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 4.000 ya. Berarti kita utang gaji ya, karena gajinya belum kita bayar ya. Utang gaji kalau bertambah di kredit. Lalu kita lihat di debitnya apa? Menjadi beban gaji ya. Beban gaji kita ya sebesar 4.000 ya. Kemudian kreditnya utang gaji sebesar juga 4.000. Oke, kita kalau tidak ada lagi soalnya kita tutup. Ini kita hitung jumlahnya, debit dan kredit harus sama ya Nak ya. Berapa ini kita hitung? Oke, kita hitung menjadi 224.600 ya, 224.600 ya. Dan debit dan kredit pasti sama ya, 224.600 juga ya. Dulu ini kita hapus terlebih dahulu. Ini kita pindah ke bawah ya, biar lebih paham. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya tadi berapa? 2.500. Oke, kita bikin di bawah ini aja ya, buku besar ya. Buku besar. Ya, yang pertama ada beban asuransi ya, beban asuransi. Oke. Kita lihat debit dan kredit ya. Beban asuransi yang nomor 1 di debit sebesar 500. Ada lagi
Tidak, kita tutup. Kemudian asuransi yang dibayar di muka ya. Asuransi dibayar. Saya bikin aja DM ya, kita singkat DM. Biar lebih muat ya. Di catatannya harus bikin lengkap-lengkap ya. Ini debit, ini kredit. Letaknya di kredit ya, nomor 1 sebesar 500. Oke, kemudian pendapatan konsultasi diterima di muka. Kita bikin sini pendapatan konsultasi. Saya singkat aja ya, yang diterima di muka saya singkat dengan DM yang diterima di muka. Kita lihat di sini debit dan kredit. Yang di sana pendapatan konsultasi diterima di muka letaknya di debit ya, sebesar 184.400 ya. Di debit sebesar 104.400, ini nomor 2 ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Pendapatan konsultasi ya. Kita bikin di sini pendapatan konsultasi. Ini debit, ini kredit ya. Konsultasi yang ini di kredit sebesar nomor 2 ya. Rp 184.400. Kemudian yang nomor 3 beban perlengkapan ya. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan di debit ya nih. Beban perlengkapan di debit sebesar nomor 3 ini sebesar 3.200 ya. Kemudian setelah beban perlengkapan ya di kredit ya, perlengkapan. Sebesar di kredit ya, letaknya itu 3 sebesar 3.200. Oke, selanjutnya pendapatan. Saya sambung di sini aja ya. Selanjutnya nih, ini pendapatan komisi diterima di muka ya. Pendapatan komisi diterima di muka, saya singkat ya. Pendapatan komisi ini letaknya di debit ya. Debit nomor 4 ini sebesar 30.000 ya. Oke, selanjutnya pendapatan. Pendapatan komisi letaknya di kredit ya. Pendapatan komisi. Oke, letaknya di kredit sebesar 30.000. Oke, selanjutnya beban bunga ya. Beban bunga letaknya di debit ya, sebesar 2.500. Kalau nggak ada kita tutup langsung bikin yang nomor 5-nya, kas akunnya debit dan kredit ya. Yang debit kredit berapa ini? Kasnya, kas di debit ya, di kasnya di kredit ya nak ya. Kas di kredit nomor 5
sebesar 2.500 ya. Oke, yang nomor 6, beban gaji letaknya di debit ya, beban gaji debit kredit nomor 6 ini sebesar 4.000 ya. Oke, yang terakhir utang gaji nih, utang gaji. Oke, saya bikin di sini saja. Utang gaji debit dan kredit letaknya di kredit ya sebesar 4.000. Oke, ini terakhir ya, ini nomor 6. Oke, kalau tidak ada lagi, selanjutnya kita bikin neraca lajur ya. Oke, sebelum kita lanjutkan bikin neraca saldo, ini hasilnya 224 ya, sama-sama hasilnya ya nak ya. Balance ini terhapus oleh saya tadi, makanya tidak jelas ya. Oke, setelah ini kita masuk ke neraca lajurnya. Ini buku besarnya tadi ya yang kita bikin. Lalu kita bikin ke dalam neraca lajur seperti ini ya. Oke, kita masukin ya. Yang pertama ada beban asuransi. Beban asuransi tidak ada. Kalau tidak ada kita tambahkan di bawah ya. Beban asuransi. Ini neraca lajur ya. Beban asuransi letaknya di debit ya, sebesar 500. Oke, selanjutnya asuransi yang dibayar di muka ada ya. Ini letaknya di kredit ya, di jurnal penyesuaian sebesar 500. Kemudian pendapatan di konsultasi terima di muka ada ya, di sini ya, letaknya di sini di debit ya. Oke, kita letak ini debit 184.400. Kemudian pendapatan konsultasi ada, pendapatan konsultasi tidak ada, kita tambahkan di bawah. Pendapatan konsultasi tidak ada, kita tambahkan di bawah ya. Pendapatan konsultasi ya. Kemudian pendapatan konsultasi ini letaknya di kredit ya, sebesar 184.400. Kemudian beban perlengkapan ada di sini, akunnya ada ya, di beban perlengkapan ya. Letaknya di sini beban perlengkapan di debit ya, sebesar 3.200. Kemudian perlengkapan ya, perlengkapan ada ya, ini sama ya, perlengkapan kantor dengan perlengkapan sama, sebesar, dimana ini letaknya di kredit ya, sebesar 3.200. Kemudian pendapatan komisi terima di muka ada ya, ini letaknya di debit ya, debit sebesar 30.000. Oke, kemudian pendapatan komisi ada, tidak ada, kita tambahkan di bawah ya. Pendapatan komisi sebesar di sini 30.000. Oke, kemudian beban bunga. Kalau beban bunga ada, tidak ada, kita tambahkan lagi beban bunga ya, sebesar beban bunganya di debit sebesar 2.500. Kemudian kas, ada akun kas kita ya, sebesar di kredit 2.500. Kemudian beban gaji ya, beban gaji ini ada, letaknya di debit ya, sebesar 4.000. Kemudian utang gaji, ada utang gaji? Tidak ada, kita tambahkan sini utang gaji sebesar 4.000 ya. Oke, ini 2.500 ya. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya 224.600. Ini juga 224.600.
600. Oke, kita masuk di neraca saldo telah disesuaikan ya. Ingat ya, jika sama ditambah ya. Jika kalau berbeda nih debit dan kredit itu kita kurangkan ya. Berarti debit kurang kredit ya, kas di akun perkiraan. Debitnya 84.000, kreditnya 1.500. Berarti 84.000 dikurang 1.500 berapa? 81.500 ya. Oke, di sini lebih besar ini ya. Kalau lebih besar letaknya di debit ya sebesar 81.500 ya. Oke, selanjutnya di piutang asa ada di jurnal penyesuaian tidak ada ya. Kalau tidak ada angkanya sama ya sebesar 78.000. Kemudian surat berharga ada. Nah, oke, surat berharga sama ya. Ini sama jadinya tidak ada di jurnal penyesuaian sama angkanya 60.000. Kemudian perlengkapan kantor di debit dengan kredit. Kalau berbeda kita kurangkan ya. Hasilnya menjadi di sini 8.800 ya nak ya. Oke, Oke, maaf ya. Ini asuransi yang 500 ini di tanah tidak ada ya. Kita asuransi yang terima di muka di kredit ya. Salah letak saya nak, maaf. Oke, nah diperhatikan lagi letak sesuai garisnya ya. Sebesar 500. Oke, jadi 18.000 dikurang 500 menjadi 17.500. Oke, untuk tanahnya tetap ya, ini tidak ada ya. Tanahnya 370.000 ya. Oke, kemudian utang usaha di dunia penyesuaian juga tidak ada. Jadi angkanya tetap 31.400. Lalu pendapatan komisi ya. Dia di kredit lalu di debit. Kalau berbeda kita kurangkan mana lebih besar di kredit ya. Berarti letaknya di sini di kredit ya sebesar 16.400. Oke, kemudian begitu juga di pendapatan komisi dia letaknya debit dan di kredit dan debit kita kurangkan mana lebih besar nak di kredit. Jadi 189.000 kurang 200 dikurang 184.400 dan hasilnya ini 4.800 ya. Oke, kemudian utang hipotek tidak ada di dunia penyesuaian jadi angkanya tetap 200. Kemudian modal juga tetap sebesar 300. Kemudian beban gaji ya, kalau sama kita tambah ya nak ya. Beban gaji di debit berarti 120.000. Kemudian juga perlengkapan jika di debit sama debit kita tambahkan sebesar 11.200 ya. Oke, kemudian beban telepon sama ya, karena tidak ada nih di beban penyesuaiannya, di jurnal penyesuaiannya ya 5.000. Kemudian beban perjalanannya juga tetap ya, karena tidak ada. Angkanya jadi tetap 12.400. Kemudian beban lupa-lupa juga sama sebesar 3.600. Oke, selanjutnya beban asuransi di debit ya sebesar 500. Kemudian pendapatan konsultasi menjadi di kredit ini 144.400. Kemudian di sini juga 30.000 pendapatan komisi ini. Nah. Oke. Kemudian beban bunga di debit sebesar 2.500. Lalu utang gaji sebesar 4.000. Oke, kita jumlahkan ya, harus balance ya. Jika tidak balance berarti pengurangan penambahan kita yang salah diperhatikan lagi. Dan hasilnya sebesar 771.000 ya. Sama ya.
771.000. Oke. Setelah ini, kita bikin laporan keuangannya dari laporan laba rugi ya. Yang diambil datanya di neraca 1 yang telah disesuaikan ini yang diambil ya, bukan yang neraca 1 yang lama ya, tetapi yang ini yang kita pedoman untuk bikin laporan keuangan ya. Oke, ini dia neraca 1 telah disesuaikan. Kita bikin kemudian kita bikin laporannya ya. Bikin pertama laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi dipengaruhi pendapatan dan beban ya. Kita lihat pendapatan ya, bukan pendapatan terima di muka ya. Pendapatan kalau konsultasi sudah termasuk pendapatan dan pendapatan komisi juga termasuk pendapatan. Kita bikin di sini ya, pendapatan konsultasi sebesar 184.400. Oke, kemudian pendapatan komisi sebesar 30.000. Kemudian kita jumlahkan. Ada pendapatan lagi? Tidak ada ya. Kita jumlah pendapatannya terlebih dahulu. Jumlah pendapatan. Oke, sebesar ini. Sebesar 214.400 ini jumlah pendapatan ya. Kemudian beban ya nak ya. Yang dipengaruhi pendapatan dan beban. Pertama ada beban. Ini beban gaji. Lalu beban perlengkapan ya. Kemudian beban telepon. Kemudian beban perjalanan. Kemudian beban rupa-rupa. Nah, ini beban rupa-rupa ya. Kemudian beban asuransi. Kemudian yang terakhir beban bunga ya. Beban gaji, beban bunga ya. Beban gaji sebesar 120.000. Kemudian beban perlengkapan 11.200. Beban telepon 5.000. Beban perjalanan 12.400. Kemudian beban rupa-rupa 3.600. Lalu beban asuransi 500. Dan terakhir beban bunga sebesar 2.500. Kita jumlahkan beban ini berapa? Oke, jumlah beban sebesar 155.200. Oke, mana lebih besar pendapatan atau beban nak? Besarnya pendapatan. Jika pendapatan lebih besar berarti dialah laba. Berapa labanya? Sebesar 59.200. Oke, sekarang kita bikin laporan perubahan modal ya. Oke, laporan perubahan modal dipengaruhi pertama modal awalnya ya. Modal awalnya berapa? Modal awal ini ada modal awalnya 300.000 ya. Kemudian laba ya, nih yang laba ini sebesar 59.200 ya.
Lalu laporan perubahan modal ini mempengaruhi free fee ya. Di sini ada free fee. Jika tidak ada free fee, kita kosongkan. Berarti di sini penambahan modal ya. Laba itu menambahkan modal ya. Berapa penambahan modalnya? Ini ya, sebesar 59.200. Kita jumlahkan menjadi modal akhirnya sebesar 359.200. Oke, selanjutnya kita bikin laporan neraca ya nak ya. Laporan neraca yang dipengaruhi aktiva dan pasiva ya. Oke, yang aktiva ada apa aja? Yang pertama ada aktiva lancar ya, aktiva lancar. Oke, yang aktiva lancar ada kas, piutang, surat berharga ini termasuk aktiva lancar ya, karena bisa kita pergunakan ya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun ya. Lalu perlengkapan kantor juga, asuransi dibayar pinjam muka juga termasuk aktiva lancar ya. Yang pertama kas, lalu ada piutang, usaha, kemudian surat berharga, lalu perlengkapan kantor, kemudian asuransi dibayar di muka. Ya, kas berapa? Sebesar 41.500. Piutang 78.000. Surat berharga 60.000. Kemudian perlengkapan kantor 8.800. Kemudian asuransi yang dibayar muka 17.500 ya. Kita jumlahkan jumlahnya, jumlah aktiva lancar sebesar, berapa kita jumlahkan ini? Sebesar 245.800 ya. Oke, yang kedua aktiva tetap. Aktiva tetap di neraca saldo yang telah disesuaikan hanya ada tanah ya, tanah. Oke, tanah sebesar 370.000 ya. Jika tidak ada aktiva tetap lagi, boleh kita langsung totalkan aktiva kita. Total aktiva ini berapa? Menjadi Rp 615.800. Nanti di pasiva harus balance ya, harus sama hasilnya. Dan yang pasiva mempengaruhi pertama ada kewajiban ya. Kewajiban yang di sini apa aja? Ada utang usaha, utang pendapatan komisi diterima di muka, dan pendapatan konsultasi diterima di muka juga termasuk utang kewajiban ya. Lalu utang hipotek, kemudian utang gaji ya. Oke, yang pertama ada utang usaha. Kemudian ada pendapatan dan komisi diterima di muka, saya singkat aja DM ya. Oke, lalu pendapatan konsultasi diterima di muka, saya singkat juga DM. Lalu ada utang hipotek ya, hipotek. Kemudian ada utang terakhir ya, ada utang gaji ya, utang gaji. Nah, oke, utang usaha sebesar 31.400. Kemudian pendapatan komisi diterima di muka sebesar 16.400. Lalu pendapatan konsultasi diterima muka sebesar 4.800.
utang hipotek sebesar 200.000, dan yang terakhir utang gaji sebesar 4.000. Kita jumlahkan kewajiban kita. Jumlah kewajiban dan hasilnya 256.000 ya. 600 ya nak ya. 256.600. Oke, yang terakhir kita ambil modal. Yang diambil modal A. Biar modal akhir diambil dari laporan perubahan modal. Kita lihat laporan perubahan modal kita sebesar 359.200 ya. 359.200. Kita jumlahkan total pasifah sebesar 616.800. Oke, sama ya, berarti benar. Oke, selanjutnya yang terakhir laporan arus kas ya. Yang laporan arus kas. Laporan arus kas ada yang mempengaruhi 3 aktivitas ya. Yang pertama, aktivitas operasi ya. Aktivitas operasi yang arus kas masuknya apa? Pendapatan ya. Jadi di sini ada pendapatan konsultasi, pendapatan komisi. Kita bikin di sini pendapatan konsultasi, pendapatan komisi, dan kita mencari di aktivitas operasi ini pendapatan bersihnya ya. Berarti di sini kan ada piutang. Kita bikin di sini pengurangan nantinya pendapatannya ya. Piutang usaha. Ini pendapatan konsultasi sebesar 184.400 dan yang komisi sebesar 30.000. Dan piutang kita beri tanda kurung karena ini merupakan pengurangan ya, pengurangan dalam pendapatan ya, karena kita masih berutang sama orang ya sebesar 78.000. Dan pendapatan bersihnya menjadi berapa ini? Kita jumlahkan ya, jumlah lalu kita kurangkan ya, tanda kurung kita kurangkan. Yang ini pendapatan bersih kita 135.400 ya. Kemudian kita ambil beban. Beban nih semuanya banyak nih. Ada beban gaji, lalu beban perlengkapan, lalu beban telepon, beban perjalanan, beban rupa-rupa, beban asuransi, dan yang terakhir beban bunga. Beban gaji sebesar ya. Nah, ini yang beban kita merupakan arus kas keluar ya, kita beri tanda kurung sebesar beban gaji 120.000. Kemudian beban perlengkapan juga tanda kurung ya 11.200. Lalu beban telepon 5.000. Kemudian beban perjalanan 12.400 ya. Kemudian beban rupa-rupa 3.600. Kemudian beban asuransi sebesar 500. Dan yang terakhir beban bunga 2.500. Dan kita jumlahkan jumlah beban. Oke, jumlah beban 155
200. Oke. Kemudian kita bikin totalnya, total aktivitas operasi. Berarti ini mana? Oke ya, mana lebih besar beban daripada pendapatan? Besarnya beban ya. Berarti kita beri tanda kurung ya. Beban dikurang pendapatan, hasilnya menjadi RP, beri tanda kurung 19.800. Oke. Kemudian yang kedua, aktivitas investasi ya. Investasi yang diambil aktiva ya, ada aktiva surat berharga, perlengkapan kantor, dan asuransi yang dibayar muka, dan begitu juga tanah ya. Yang arus kasnya itu arus kas keluar ya, karena kita membeli ya. Sedangkan kalau arus kas masuknya itu nantinya menjual ya, kita tidak ada menjual. Kemudian di sini kita beri yang pertama surat berharga, kemudian perlengkapan kantor, kemudian asuransi dibayar di muka. Dan terakhir tanah ya. Surat berharga ya, ini harus kas keluar semuanya ya nak ya. Kita beri tanda kurung, itu arti nanti pengurangan ya. Surat berharga sebesar 60.000. Kemudian perlengkapan kantor 8.800. Dan asuransi yang dibayar di muka 17.500. Dan yang terakhir tanah sebesar 370. Kita jumlahkan ini jumlah total itunya. Total aktivitas investasi. Berapa kita totalkan? Hasilnya investasi ini diberi kita tanda kurung juga lagi sebesar 456.300 ya. Oke, yang terakhir aktivitas pendanaan ya. Aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan harus kas masuknya ada apa aja? Yang pertama, menerima pinjaman, lalu modal awal kita ya, itu kita masuk kas, masuk yang kas keluarnya, membayar pinjaman. Membayar pinjaman di sini kena saya soalnya langsung neraca saldo, yang tidak ada. Dan yang private, di private di sini soal juga tidak ada. Jika ada soal private, dimaksudkan dalam private untuk di arus kas keluar. Sekarang arus kas masuknya ada modal dan ada kita menerima pinjaman ya. Yang pertama modal ya, kita bikin di sini modal. Modalnya berapa? Ini modal nak. Kalau aktivitas arus kas masuk yaitu tidak diberi tanda kurung karena itu uang masuk kita ya, sebesar 300.000. Kemudian kita menerima pinjaman itu seperti utang usaha, pendapatan komisi terima di muka, pendapatan konsultasi terima di muka, dan utang hipotek ya. Oke, aktivitas pendanaan ya, kita menerima pinjaman. Yang pertama ada utang usaha ya, yang di sana kita bikin utang usaha lagi. Yang harus kas masuknya pertama ada modal, lalu ada menerima pinjaman ya. Ya, di sana ada utang usaha, lalu pendapatan
komisi diterima di muka ya. Kemudian pendapatan konsultasi diterima di muka juga itu. Yang ada kewajiban berarti itu menerima pinjaman untuk di laporan askas ya. Lalu ada utang hipotek ya, ini. Kemudian yang terakhir ada utang gaji ya. Utang gaji. Oke, utang usaha berapa? 31.400 ya. RP-nya jangan tinggal ya. Kemudian yang konsultasi 4.800. Kemudian utang hipotek ada 200.000. Kemudian utang gaji sebesar 300. Utang gajinya sebesar ini ya, 4.000 ya, salah nih ya. 4.000 ya, Nak ya. Oke, kita totalkan ini, total aktivitas pendanaan ya. Yang harus kas keluarnya seperti kita membayar pinjaman ya. Di sini saya soalnya langsung neraca saldo, berarti tidak ada kita dalam membayar pinjaman. Kecuali nanti soalnya dari soal transaksi awal ya, sebelum kita bikin jurnal umum, baru dilihat adakah kita dalam transaksi tersebut membayar pinjaman. Jika tidak, langsung saja ya. Kemudian yang harus kas keluar juga ada free fee ya. Free fee di sini tidak ada ya. Kita lihat free fee tidak ada. Berarti tidak juga kita bikin di sini. Jika ada free fee, kita bikin di sini ya, di bawah hutang gaji anak ya. Itu termasuk arus kas keluar. Kalau arus kas keluar kita beri tanda kurang ya. Total aktivitas pendanaan sebesar di sini Rp 56.600. Oke. Kita jumlahkan arus kasnya semua, arus kas. Jumlah arus kas harus sama ya di neraca saldo ini ya, arus 81.500. Oke, kita jumlahkan ya. Ini 556 dikurang 456.300 kurang 19.800 ya. Jumlahnya menjadi 80.500. Berarti tidak sama. Kita ulangi lagi ya dalam penjumlahan. Dilihat ya nak ya. Berarti ada yang salah ini nak. Kita ulang dari awal. Pendapatan konsultasi ditambah pendapatan komisi ditambah piutang sah. Oke, yang di sini yang salah ya. Ini yang benarnya 136 ya. Oke. Yang di sini berarti 20. Nah, di sini berarti oke, yang di sini bukan 20 ya. Yang di sini 136 dikurang 400 dikurang 155 hasilnya yang ini ya. 18.800 ya. Oke, kita jumlahkan lagi ya. 556 dikurang ya. Ini tanda kurang kita kurangkan. 405 kurang 456 300 dikurang 18.800 baru hasilnya sama dengan yang di sini ya. Rp 81.500 baru benar. Perhatikan lagi dalam penjumlahan ya nak ya. Jika ada yang salah kita perbaiki dalam penjumlahan. Hati-hati dalam pengerjaannya ya. Untuk tugasnya minggu ini ya. Tugasnya saya berikan di study ya soalnya. Soal tugasnya di study ya dalam bentuk Word saya berikan. Lalu Ananda menjawab soal saya seperti biasa, tulis pakai tangan masing-masing mahasiswa ya. Tidak boleh dibuatin sama temannya ya. Lalu setelah itu seperti biasa juga dikirim dan diupload tugasnya ke dalam study juga. Oke, jika ada yang bertanya, silakan bertanya di dalam grup ya. Jika lewat chat pribadi tidak saya layani lagi ya, harus melalui grup bertanyanya ya nak ya. Oke, kita akhiri kuliah kita minggu ini dengan menjawab Ibu Al-Quran Al-Fatihah.
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.